Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Tanggul, rekan-rekan staf KUA Kecamatan Tanggul beserta teman-teman penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tanggul, adik-adik dari PKL Taifas Unaifas yang sempat hadir, yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam. Mudah-mudahan kita tetap Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diaku sebagai umat beliau, sehingga besok di yaumul qiyamah biidznillah wa ridallah kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah zuhur, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini tiba kita akan sedikit mengkaji hadis ke-6 di kitab Arba'in Nawawi tentang halal dan haram. Oh, ini saya masih ini katanya. Enggak masuk. Karena ada zaitun itu katanya. Kata Mas Denny tadi masih seperti judulnya yang ditugaskan. Baik, terima kasih. Hadis yang ke-9 yaitu perintah dan larangan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kathratu masailihim wa tilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu larang bagi kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 7288 dan Muslim nomor 1337. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya teringat di sini ketika membahas ini, saya pernah membaca di kitab Fathul Arifin, di mana kitab Fathul Arifin ini manuskrip Bapak, manuskrip yang dicatat oleh Kiai Haji Shiratal Mustaqim Abdul Hadi atas penjelasan dari ilmu ilham mukasyafah ke-12, bahwa di dalam kitab itu dijelaskan orang itu kalau mau selamat dunia akhirat, dijauhkan dari api neraka, sesuai dengan doa yang sering kita lantunkan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di situ dijelaskan dalam kitab Fathul Arifin itu bahwa kalau kita mau selamat di dunia itu ada 6 syarat. Selamat di akhirat juga ada 6 syarat. Dijauhkan dari api neraka ada 3. Yang pertama, kalau kita ingin selamat selamat di dunia, yang 6 itu pertama nyambut gawe tani, kemudian nyambut gawe dagang, nyambut gawe buruh, perintai negara, cegai negara,
pawetone negara. Jadi 6 itu ketika kita mau diselamatkan di dunia ini. Nyambut gawe tani, ya bertani kita. Sesuai dengan hukum adat kita ya. Adat Allah kepada manusia itu ada macamnya, ada 14 macam. Kita tidak bisa dibahas sekarang, panjang itu. Nyambut gawe tani, kalau nggak bisa tani ya dagang. Kalau nggak bisa dagang, ya buruh. Buruh ini termasuk kita-kita ini. Pokoknya segala sesuatu pekerjaan yang dari hasil pekerjaan itu kita diberi imbalan. Itu namanya buruh. Mulai dari kita, pokoknya kuli dan lain sebagainya, sampai ke presiden, itu buruh semua. Itu mengenai nyambut gawe buruh. Kemudian anut perintah negara dalam kitab itu. Jadi kalau mau selamat di dunia, ya perintah negara laksanakan. Salah satu contohnya kalau perintah negara itu, contoh kecil di masyarakat, ketika kita diperintah oleh Pak RT, gotong royong, kerja bakti, ya laksanakan. Karena itu adalah perintah negara. Karena pemerintah terendah itu ya RT, RW, dan seterusnya ke atas. Kemudian jegai negara, menjauhi larangan negara. Jadi antara perintah dan larangan. Apa saja yang dilarang oleh negara, ya jangan kita laksanakan, dijauhi. 5M itu ya. 5M itu madat, madon, main, maling, melanggar. Nah, gitu kan. Molimo kalau bahasa Jawa. Molimo itu jangan kita laksanakan. Karena itu selain juga larangannya agama, juga larangan pemerintah. Kemudian pawetone negara, mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan untuk negara. Apa itu? Pajak, ya kan? Pajak, entah itu pajaknya kendaraan bermotor, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Ini menurut di kitab Fathul Arifin itu kalau mau selamat di dunia. Berikutnya, kalau kita mau selamat di akhirat juga 6. Apa itu? Perintah Gusti Allah, jegai Gusti Allah, pawetone Gusti Allah. Kemudian kalau meninggal dunia, mohon kepada Allah, nuwun mati Islam, membawa iman, diampun segala dosa. Insya Allah kalau ke-6 ini kita laksanakan, insya Allah kita selamat di akhirat nanti. Perintahnya Allah kita laksanakan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Larangan Allah juga kita jangan mendekati, jauhi, ya kan? Dijauhi. Sama juga itu yang 5M, molimo. Kemudian paweton itu yang harus dikeluarkan untuk Allah. Apa saja itu? Ya berupa zakat, infak, ya kan? Sedekah. Ya kita keluarkan. Ada yang istilahnya memang kalau sudah zakat itu ada yang harus sampai nisab kita baru mengeluarkan, ada yang tahunan kita laksanakan seperti insya Allah yang akan kita keluarkan di bulan puasa ini, zakat fitrah. Sedekah, infak itu juga anjuran dari agama kita. Kemudian berikutnya, kalau kita meninggal dunia, mohon kepada Allah, matinya kita ini mati Islam membawa iman. Karena ada orang yang cuma mati Islam nggak bawa iman. Kalau cuma mati Islam nggak bawa iman, yang Islam cuma KTP-nya saja berarti ya. Nggak melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Kemudian diampun segala dosanya. Kalau sudah 6 itu kita mohon kepada Allah, bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, kemudian mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan untuk Allah dan agama Allah, mohon matinya Islam membawa iman, diampun segala dosa, insya Allah kita semua akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terakhir, waqina adzabannar itu ada 3. Apa yang 3 itu? Nganggu hukum adat, nganggu hukum akal, nganggu hukum syara. Nganggu hukum akal di sini bukan menganggu hukum adat. Yang dimaksud di sini bukan adatnya manusia, bukan. Maka adatnya Allah. Sunnatullah. Contoh apa sunnatullah itu? Kalau kita lapar, ya makan. Ya kan? Makan apa? Nasi. Nasi dari mana? Beras yang gitu. Beras dari padi, padi nanam padi. Itu sunnatullah. Yang harus kita laksanakan ketika kita mau makan karena merasa lapar. Dan seterusnya dan seterusnya. Hukum adat itu ada bahan baku, ada proses, ada kenyataannya. Artinya ada jadinya. Contoh kalau umpamanya kita mau makan nasi, tidak mungkin bisa jadi nasi kalau belum diliwet atau dimasak dulu. Maka di situ contoh-contoh dari hukum adat dalam kitab Fathul Arifin itu ya 5 awal al-alu berasun baqaun qobiyun gulaun ateun. Karena Jawa. Kemudian 5 sani al-awalu ngeliwetun katanya. Proses apa itu? Proses masak. Ya kan? Nyambenun, manganun, turun, brujulun. Ah. Baqaun itu Pak, masuk rokoun ini. Kemudian basalis al-alu minyaun, uyaun, lanangun, wadon. Artinya apa? Itu yang memproses itu ya, kenyataannya ya kanggo menungso, jenisnya laki dan perempuan. Ini yang hukum adat. Bukan hukum adat yang bongbong minyan, nang apa itu namanya, di pertelon, bukan itu ya. Tapi di sini yang dimaksud hukum adat dalam kitab Fathul Arifin itu adatnya Allah atau sunnatullah. Kemudian yang kedua ganggu hukum akal. Hukum akal ini ada 3 macam. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Ini nanti bisa kita ya jelaskan di kemudian hari, tidak sekarang. Kemudian yang terakhir nganggu hukum syara. Hukum syara itu wajib, sunnah, wenang, haram, makruh, sah, batal. Ada 7 itu. Sehingga dari persyaratan atau kita mau selamat di dunia dan di akhirat ini digabungkan dengan penjelasan dari kitab yang hadis ke-9 ini, perintah dan larangan ini, marilah kita sama-sama untuk bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Karena di sini keterangannya kalau larangan kita jauhi. Kalau kewajiban perintah kerjakan semampu kita. Karena background kita nggak sama, ya kan? Ada yang mondok sambil sekolah. Ada yang sekolah cuman sambil ngaji. Ngajinya ngaji apa kalau dulu ya? Musengan. Kayak saya ini kan ngajinya ngaji musengan. Bisa baca kitab aja ya sama saudara saya sendiri kan ya. Karena memang di musola, di masjid, anak-anak bareng-bareng gitu ya kan. Sehingga pendalaman materi juga tidak sama. Oleh karenanya dalam melaksanakan kewajiban memang harus kemampuan. Karena ilmu ini dimiliki kita bukan untuk menilai orang lain, tapi mengukur diri kita sendiri dalam beramal soleh. Mengapa kok di masyarakat terjadi banyak perseteruan? Karena apa? Ilmunya untuk menilai orang lain. Sehingga ada pepatah, gajah di seberang lautan tampak, kuman di pelupuk mata tidak tampak. Mari kita hindari. Kuman di kelopak mata tidak tampak. Gajah di kelopak mata. Oh ya, sorry. Gajah ya. Sampai ke ini lapar ini teman. Gajah di kelopak mata gak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita di hari ke-11 ini ya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina wa Muhammad sallim wa radhiyallahu anhu alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am fi ni'ma wa bi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa yassir lana bi nuril fahmi wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara bi nuri syamsika wa qamarika abadan bil jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin bil qabul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.